Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 3-12. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan hidup tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diperuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu, dengan perantaraan orang-orang yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, perikop 1 Petrus 1 ayat 3-12 diawali dengan sebuah doksologi yang kaya secara teologis. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk pujian ini menunjukkan bahwa refleksi teologis Petrus tidak lahir dari spekulasi abstrak, melainkan dari pengalaman keselamatan yang hidup. Pujian sejati selalu berakar pada pengenalan akan Allah dan karyanya, bukan sekedar emosi religius. Dasar pujian tersebut adalah rahmat-Nya yang besar, yang menegaskan kepada kita bahwa keselamatan bersumber sepenuhnya dari inisiatif Allah. Istilah eleos di sini menunjukkan pada belas kasihan yang aktif, yang turun menjumpai manusia berdosa dalam kondisi tak berdaya. Rahmat dalam pemikiran teologi reform bukan sekedar sikap batin Allah, melainkan kuasa penyelamat yang efektif dalam sejarah. Rahmat ini diwujudkan dalam tindakan melahirkan kita kembali. Konsep kelahiran baru memberikan kepada kita pengajaran tentang transformasi radikal, bukan sekedar perbaikan moral. Kelahiran baru sebagai karya Roh Kudus yang mempersatukan orang-orang Kristen dengan Kristus, sehingga hidup lama mati dan hidup baru dimulai. Disinilah letak spiritualitas Kristen, dengan berakar pada regenerasi, bukan pada usaha religius manusia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tujuan kelahiran baru ini adalah kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Pengharapan Kristen bukan optimisme psikologis, melainkan keyakinan eskatologis yang bersumber pada tindakan Allah. Pengharapan dalam perjanjian baru selalu terkait dengan masa depan Allah yang telah dimulai di dalam Kristus, di dalam kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus dari antara orang mati menjadi dasar objektif sebuah pengharapan tersebut.
Kebangkitan bukan sekedar kemenangan personal Kristus, tetapi jaminan kosmik atas pembaharuan ciptaan. Seluruh struktur pengharapan Kristen runtuh tanpa kebangkitan yang historis dan nyata ini. Karena itu, saudara, di dalam Kristus, pengharapan ini diarahkan kepada suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak cemar, dan tidak layu. Warisan ini bersifat eskatologis dan transenden, berbeda dengan harta duniawi yang fana. Deskripsi negatif berlapis ini menegaskan ketahanan absolut dari anugerah Allah dibandingkan rapuhnya segala sesuatu di dunia. Warisan tersebut tersimpan di surga bagi orang Kristen, menegaskan dimensi keamanan ilahi. Ini bukan berarti menjauhkan iman dari realitas dunia, tetapi menempatkan pusat gravitasi hidup orang Kristen pada janji Allah. Kepastian ini membebaskan orang Kristen dari ketakutan berlebihan terhadap kehilangan hal-hal yang ada di dunia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Petrus melanjutkan dengan memberi penegasan pernyataan bahwa orang Kristen dipelihara oleh kekuatan Allah karena iman. Di sini tampak ketegangan yang sehat antara kedaulatan Allah dan tanggung jawab orang Kristen sebagaimana dia adalah ciptaan manusia. Iman bukan sekedar sumber kekuatan, melainkan sarana melalui mana kuasa Allah bekerja di dalam dan melalui hidupnya. Keselamatan yang dimaksud bersifat eskatologis, yang siap dinyatakan pada zaman akhir. Ini menegaskan dimensi sudah tetapi belum dari keselamatan Kristen tersebut. Keselamatan telah nyata dalam Kristus, namun kepenuhannya masih menanti penyataan akhir. Dalam terang demikian, penderitaan orang Kristen pada saat ini memperoleh makna yang baru. Petrus tidak meniadakan penderitaan, tetapi menempatkannya dalam perspektif sementara dan pedagogis. Allah menggunakan pencobaan sebagai sarana pemurnian iman, bukan sebagai tanda penolakannya. Penderitaan digambarkan sebagai berbagai-bagai pencobaan yang bersifat sementara. Metafora emas yang dimurnikan api menegaskan nilai iman yang diuji. Dalam hal ini, api tidak menghancurkan emas sejati, melainkan menyingkirkan kotorannya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tujuan dari pemurnian iman ini adalah puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Perspektif eskatologis ini mengarahkan penderitaan pada kemuliaan akhir. Etika Kristen selalu bergerak menuju visi akhir Allah. Petrus kemudian menyoroti relasi unik orang Kristen dengan Kristus. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihinya. Iman orang Kristen tidak bergantung pada pengalaman empiris langsung, melainkan pada kesaksian rasuli. Iman sejati melihat yang tidak kelihatan dengan mata rohani. Kasih kepada Kristus menghasilkan sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Sukacita ini tidak meniadakan penderitaan, tetapi melampauinya. Sukacita bagi orang-orang Kristen adalah buah roh yang berakar pada pendamaian objektif dengan Allah. Tujuan akhir dari iman ditegaskan sebagai keselamatan jiwamu. Ini bukan reduksi keselamatan pada aspek spiritual semata, melainkan penekanan pada totalitas pribadi manusia. Istilah jiwa di sini menunjukkan bahwa manusia seutuhnya di hadapan Allah. Petrus kemudian memperluas horizon dengan mengaitkan keselamatan ini dengan kesaksian para nabi. Para nabi perjanjian lama menyelidiki dan meneliti tentang keselamatan yang akan datang. Ini menunjukkan kontinuitas rencana Allah dalam sejarah penebusan. Kesatuan organik antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Roh Kristus yang bekerja dalam para nabi menunjukkan sifat kristosentris dari seluruh wahyu Alkitab. Nubuat tentang penderitaan dan kemuliaan Kristus menegaskan bahwa salib bukan kecelakaan sejarah. Seluruh kitab suci menunjukkan kepada Kristus sebagai pusatnya. Fakta bahwa para nabi melayani generasi kemudian menunjukkan dimensi komunitarian dan transgenerasional iman. Keselamatan tidak pernah bersifat individualistis semata. Gereja, kita, orang-orang Kristen yang hidup dari warisan iman yang diteruskan dengan setia. Petrus menutup perikop ini dengan pernyataan mengejutkan bahwa hal-hal ini ingin dilihat oleh malaikat-malaikat. Ini menegaskan keagungan Injil dan posisi istimewa gereja dalam rencana Allah.
peneguhan martabat umat Allah di tengah penderitaan. Secara keseluruhan, surat Petrus yang pertama, pasal pertama ayat 3-12 menyatukan doktrin keselamatan, realitas penderitaan, dan pengharapan eskatologis dalam satu kerangka pujian. Disinilah spiritualitas Kristen lahir dari pengenalan akan Allah yang menyelamatkan, memelihara, dan memuliakan umatnya. Teks ini mengarahkan kita sebagai orang Kristen untuk hidup dengan orientasi di depan tanpa mengabaikan tanggung jawab masa kini. Pengharapan yang hidup menjadi sumber ketekunan, keberanian, dan sukacita di tengah dunia yang rapuh. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah saya ungkapkan dan jelaskan secara singkat makna dan pengertian yang ada dari teks yang kita sudah baca dengarkan, saya akan mengajukan setidaknya ada 3 implementasi konteks di dalam kehidupan kita. Pertama, dalam konteks di negeri kita yang kerap kali diwarnai ketidakpastian sosial, ekonomi, dan tekanan terhadap kebebasan beragama, pengharapan yang hidup dalam kebangkitan Kristus menjadi fondasi spiritual yang kokoh bagi orang Kristen, bagi gereja. Kita dipanggil untuk membangun identitas yang tidak bergantung pada stabilitas eksternal, melainkan pada janji Allah yang tidak dapat binasa. Yang kedua, pemahaman tentang penderitaan sebagai sarana pemurnian iman menolong kita untuk merespon diskriminasi, marginalisasi, dan tantangan pelayanan dengan ketekunan, bukan keputusasaan atau kemarahan. Pengharapan eskatologis membebaskan kita dari sikap reaktif dan mendorong kesaksian yang penuh kasih dan integritas. Bagian yang implementasi yang ketiga yang terakhir, kesadaran bahwa Injil adalah realitas yang bahkan ingin dilihat oleh malaikat, mendorong kita orang Kristen untuk menghargai panggilannya sebagai saksi Kristus. Dalam pendidikan, pelayanan sosial, dan ruang publik, kita sebagai orang Kristen dipanggil untuk menghadirkan sukacita Injil yang matang, rendah hati, dan berakar pada kebangkitan Kristus yang hidup. Demikianlah firman Tuhan dan pengajaran hari ini, kiranya menolong dan memberkati saudara dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.